Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iin Lydia Purtama Mursal, MSI, selaku dosen pengampu farmasi fisika, dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam video ini, saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan materi mengenai fenomena antarmuka. Sebelum memasuki penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Aprilia Kuswanti, serta rekan-rekan saya yang terdiri dari Erna Sri Rahmawati, Rica Putri Imelia, Rizky Marsada Ukur, dan Sylvia Ismayanti dari kelas FM 21B, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Adapun materi yang akan kami sampaikan melalui video ini yaitu mengenai fenomena antarmuka, prinsip fenomena antarmuka dan pengaplikasiannya dalam farmasi, gaya kohesi dan adesi, surfaktan, dan metode tegangan permukaan. Materi pertama mengenai fenomena antarmuka akan disampaikan oleh Erna Sri Rahmawati. Apa yang dimaksud fenomena antarmuka? Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur, mempunyai satuan din. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan, karena gaya adesif dua fase cair yang membentuk suatu antarmuka adalah lebih besar daripada bila suatu fase cair dan suatu fase gas berada bersama-sama. Jadi, bila cairan bercampur dengan sempurna, tidak akan ada tegangan permukaan yang terjadi. Materi kedua mengenai prinsip fenomena antarmuka dan aplikasi dalam farmasi akan disampaikan oleh Sylvie. 2. Prinsip fenomena antarmuka dan aplikasi dalam farmasi. Prinsip fenomena antarmuka. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengukur tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Di antaranya adalah metode kenaikan kapiler dan metode Dunoi. Prinsip metode kenaikan kapiler adalah bila suatu kapiler dimasukkan dalam labu berisi zat cair, maka pada umumnya zat cair akan naik di dalam tabung sampai jarak tertentu. Dengan mengukur kenaikan ini, tegangan muka dapat ditentukan karena diimbangi oleh gaya gravitasi ke bawah dan bobot dari cairan tersebut. Prinsip metode Dunoi adalah gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan atau antarmuka adalah sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka. Gaya yang diperlukan tersebut dalam satuan din. Aplikasi dalam bidang farmasi. Tegangan antarmuka ini dalam farmasi adalah faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dalam bentuk sediaan padat, penetrasi molekul melalui membran biologi, penting pada sediaan emulsi dan stabilitasnya. Dalam bidang farmasi, dikenal sediaan emulsi, di mana emulsi merupakan sediaan hasil campuran antara minyak dan air, padahal diketahui bahwa minyak dan air tidak dapat saling bercampur. Hal ini disebabkan karena adanya tegangan antarmuka di antara kedua jenis zat ini. Sebuah bahan yang disebut surfaktan bekerja dengan cara menurunkan tegangan antarmuka kedua zat, mengakibatkan globul air dan globul minyak dapat bersatu membentuk sebuah emulsi. Materi ketiga mengenai gaya kohesi dan gaya adesi akan disampaikan oleh Rizky. Apa itu gaya kohesi? Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Kohesi dipengaruhi jarak antar partikel serta kerapatan suatu zat. Gaya kohesi pada zat padat lebih kuat jika dibandingkan dengan zat cair ataupun gas. Akibatnya, melalui gaya kohesi, dua zat tidak akan dapat tercampur walaupun berada dalam satu tempat. Semisal, oli tidak akan bersatu dengan air ketika ditaruh dalam wadah yang sama. Kohesi juga merupakan keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Profil wacana yang kohesif ditunjukkan oleh penanda formal yang menghubungkan apa yang telah dikatakan dengan apa yang segera akan dikatakan. Piranti kohesi dalam wacana ditandai dengan penggunaan piranti formal yang berupa bentuk linguistik yang berfungsi sebagai sarana penghubung. Unsur kohesi. Unsur kohesi terdiri atas dua macam, yaitu unsur gramatikal dan leksikal. Istilah koherensi mengacu pada aspek tuturan.
Bagaimana proposisi yang terselubung disimpulkan untuk menginterpretasikan ilokusinya dalam membentuk sebuah wacana. Koherensi sebuah wacana tidak hanya terletak pada adanya sebuah piranti kohesi. Di samping piranti kohesi, masih banyak faktor lain yang memungkinkan terciptanya koherensi itu. Syarat lain untuk tercapainya koherensi adalah proposisi itu harus positif. Gaya adesi. Gaya adesi adalah gaya antara molekul-molekul yang jenisnya berbeda. Apabila adesi lebih besar dari kohesi, seperti pada air dengan permukaan gelas, maka air akan berinteraksi kuat dengan permukaan gelas, sehingga air membasahi kaca dan juga permukaan atas cairan akan melengkung. Keadaan ini dapat menyebabkan zat cair dapat naik ke atas oleh tegangan permukaan yang arahnya ke atas sampai batas keseimbangan gaya ke atas dengan gaya berat cairan tercapai. Jadi, air dapat naik ke atas dalam suatu pipa kecil yang disebut pipa kapiler. Ini dikenal sebagai kapilaritas. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang tak sejenis seperti air dengan alkohol. Gaya adesi akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Kohesi molekul-molekul air lebih besar dibandingkan dengan kohesi alkohol. Kohesi air juga lebih besar dibandingkan daya adesi antara air dan alkohol, sehingga air tidak menyatu dengan alkohol. Kompetisi antara daya kohesi dan adesi pada molekul-molekul air dan alkohol menyebabkan saling tarik-menarik antara air dan alkohol sehingga terjadi getaran ketika dua cairan ini bertemu. Materi keempat mengenai surfaktan akan disampaikan oleh Rica. Surfaktan, pengertian. Surfaktan merupakan senyawa yang memiliki kemampuan menurunkan tegangan permukaan yang memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik dalam satu molekul. Gugus hidrofilik dan hidrofobik yang terdapat pada surfaktan menyebabkan surfaktan dapat digunakan sebagai bahan pembusa atau emulsifier dalam industri farmasi, kosmetik, kimia, pertanian, dan pangan. Surfaktan sebagian besar diproduksi dari minyak bumi, namun ancaman akan kekurangan sumber energi tak terbarukan menyebabkan industri yang memproduksi surfaktan beralih menggunakan bahan baku yang dapat diperbaharui atau renewable dan ramah lingkungan. Surfaktan adalah molekul amfifilik yang terdiri dari ekor lipofilik dan kepala hidrofilik. Mereka diklasifikasikan menurut muatan pada kelompok kepala hidrofiliknya, yaitu kationik, anionik, amfoter, dan non-ionik. Kelompok ekor surfaktan dapat alkana, fluorokarbon, aromatik, atau kelompok non-polar lainnya. Surfaktan non-ionik adalah komponen utama neosom karena toksisitas dan biokompatibilitasnya yang rendah dibandingkan dengan jenis surfaktan lainnya. Berbagai surfaktan non-ionik telah umum digunakan dalam persiapan neosom, misalnya turunan alkil eter, alkil ester, dan sorbita ester asam lemak. Fungsi surfaktan. Surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan dan membentuk emulsi dari dua cairan yang berbeda kepolarannya, yaitu fase air dan fase minyak. Selain itu, fungsi surfaktan diantaranya adalah pembersih, pembasah, emulsifikasi, solubilisasi, dispersi, peningkat penetrasi, bahkan beberapa memiliki aktivitas antibakteri. Hampir setengah dari surfaktan yang ada dipergunakan di sektor washing dan cleaning. Digunakan sebagai komponen bahan adesif, bahan pengumpal, pembasah, pembusa, pengemulsi, serta telah diaplikasikan secara luas dalam berbagai bidang industri, seperti industri makanan, farmasi, kosmetika, tekstil, polimer, cat, dan agrokimia. Jenis surfaktan. Dari sudut pandang komersial, surfaktan sering diklasifikasikan menurut penggunaannya. Surfaktan yang paling diterima secara ilmiah didasarkan pada disosiasi mereka dalam air. Surfaktan anionik terdisosiasi dalam air dalam anion amfifilik dan kation yang pada umumnya merupakan logam alkali atau amonium kuaterner.
Mereka termasuk alkil benzena sulfonat atau deterjen, asam lemak atau sabun, lauryl sulfat atau zat pembusa, dialkil sulfosuksinat atau zat pembasah, lignosulfonat atau dispersan, dan lain-lain. Surfaktan anionik menyumbang sekitar 50% dari produksi dunia. Surfaktan non-ionik berada di urutan kedua dengan sekitar 45% dari keseluruhan industri produksi. Mereka tidak terionisasi dalam larutan berair, karena gugus hidrofiliknya adalah non-jenis yang dapat dipisahkan seperti alkohol, fenol, eter, ester, atau amida. Bagian besar dari ini, surfaktan non-ionik dibuat hidrofilik dengan adanya rantai polietilen glikol. Diperoleh dengan polikondensasi etilen oksida. Mereka disebut sebagai non-ionik polietoksilasi. Surfaktan kationik terdisosiasi dalam air menjadi kation amfifilik dan anion. Paling sering dari jenis halogen. Proporsi yang sangat besar dari kelas ini sesuai dengan nitrogen senyawa seperti garam lemak, amina, dan amonium kuarterner. Dengan satu atau beberapa rantai panjang dari jenis alkil, sering berasal dari asam lemak alami. Surfaktan ini umumnya lebih mahal daripada anionik, karena reaksi hidrogenasi tekanan tinggi yang harus dilakukan selama sintesis mereka. Materi kelima mengenai metode tegangan kapiler akan disampaikan oleh saya sendiri, Aprilia. Pada pengukuran tegangan permukaan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode cincin Denoy dan metode kenaikan pipa kapiler. Metode Denoy. Penggunaannya, metode ini untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antar permukaan zat cair. Prinsip kerja dari metode Denoy adalah gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan cincin yang tercelup pada zat cair sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antar muka. Gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan cincin dalam hal ini diberikan oleh kawat torsi yang dinyatakan dalam DIN. Metode penentuan tegangan permukaan yang kedua yaitu metode kenaikan pipa kapiler. Prinsip kerja dari metode ini yaitu jika suatu pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan yang membasahi dinding, maka cairan akan naik ke dalam kapiler karena adanya tegangan muka. Kenaikan cairan sampai suhu tinggi tertentu sehingga terjadi keseimbangan antar gaya ke atas dan ke bawah. Pada gambar, perbedaan tekanan di antar muka udara cair melengkung adalah faktor dasar di balik naiknya air dalam tabung sempit atau pengaruh gravitasi diabaikan. Kenaikan kapiler lebih dominan dalam kasus tabung yang sangat halus, tetapi fenomena ini merupakan hasil dari kekuatan tegangan permukaan untuk sampai hubungan antara kenaikan kapiler dan tegangan permukaan. Diibaratkan tabung kapiler yang dipegang secara vertikal dalam gelas yang mengandung air naik dalam tabung kapiler ketinggian H karena tegangan permukaan. Berikut merupakan persamaan metode kenaikan pipa kapiler gaya ke bawah yaitu F sama dengan Pi R pangkat 2 H dikali Rho dikali G. Sedangkan gaya ke atas F sama dengan 2 Pi R dikali gamma cos theta, di mana H merupakan tinggi muka, G merupakan percepatan gravitasi, Rho merupakan berat jenis, R jari-jari kapiler, gamma tegangan muka, dan theta merupakan sudut kontak. Pada keseimbangannya, gaya ke bawah sama dengan gaya ke atas, maka 2 pi R gamma cos theta sama dengan pi R pangkat 2 H Rho kali G. Untuk air dan kebanyakan organik, umumnya theta sama dengan 0 atau dapat dianggap batas lapisan paralel dengan kapiler sehingga harga cos theta sama dengan 1, maka gamma sama dengan setengah kali R H Rho kali G. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan materi ini. Baik, sekian penyampaian dari kami mengenai fenomena antarmuka yang pengaplikasiannya dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang farmasi. Kami harap dari yang kami sampaikan pada video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.